Hari ini semua orang sedang duduk menunggu Pipit keluar dari paviliunnya. Di mansion tepat di ruang keluarga. Anidia bersama kedua anaknya sedang duduk menunggu Pipit dan juga Petir. Pagi ini mereka berencana sarapan pagi bersama di mansion utama. Tak lama Lisa, Jordan dan juga putra mereka masuk. Mereka segera bergabung bersama Anidia dan juga Alvano. Sementara Louis langsung ditarik oleh Xavier ke tempat bermain. Pipit belum keluar juga? Tanya Lisa. Anidia menggeleng. Mungkin dia masih bersiap-siap. Jawab Anidia yang diangguki oleh Lisa. Tak lama Pipit keluar menyeret kopernya diikuti oleh Petir yang juga membawa beberapa barang lainnya. Maaf Jeti lama menunggu, ucap Pipit pada kedua sahabatnya. Enggak apa-apa kok. Kamu udah siap? Tanya Anidia. Iya, aku siap. Jawab Pipit mantap. Memang sejak awal dia tidak ingin pergi. Bukan karena tidak mau punya anak. Tapi dia takut kecewa karena terlalu berharap. Ya udah sekarang kita sarapan dulu. Anidia berdiri dari sana dan segera memanggil anak-anaknya. Vera, Fir, Louis, ayo kita sarapan dulu. Setelah itu main lagi. Teriak Anidia. Iya Mami. Jawab si kembar serentak. Sementara Louis hanya mengikuti mereka saja dari belakang menuju meja makan. Hei bocah, kenapa kau duduk di sana? Itu tempat duduk angko. Usil Petir pada Louis bocah 3 tahun itu. Tanpa menjawab Louis segera bangun dan berpindah. Petir yang melihat Louis mengingatkannya pada Jordan yang pendiam. Kau benar-benar sangat mirip dengan ayahmu bocah. Louis tidak menggubris. Dia segera meminum susu yang diberikan oleh ibunya dengan wajah tenang. Benar-benar bocah tengil. Enggak bisa apa sedikit saja menghargai orang tua, kesal Petir. Jangan usil sayang, tergur Pipit. Iya sayang. Mereka segera makan dengan tenang tanpa obrolan sedikit pun lagi. Aku bisa makan sendiri Mami. Mami makan aja. Ucap Vera mengambil sendok dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Kamu mau tiluin aku ya Viela? Tanya Vera pada sang adik. Emang kenapa? Jawab Vera tanpa rasa takut sedikit pun. Nggak apa-apa. Vera melirik ke arah dedinya sekilas kemudian melanjutkan makan lagi. Setelah selesai sarapan mereka semua segera mengantar Pipit ke depan. Anidia dan Lisa menangis saat mengucapkan salam perpisahan kepada sang sahabat. Udah, kalian jangan nangis dong. Lihat nih aku udah makupan. Nanti mascaranya luntur. Lisa dan Anidia tersenyum. Tapi mereka juga sedih karena selama ini mereka tidak pernah pisah. Dari dulu sampai mereka menikah mereka masih bersama. Kamu baik-baik di sana ya. Jangan terlalu berpikir banyak. Kamu harus tetap tenang agar semua usaha yang kalian lakukan berhasil. Ucap Anidia memberikan nasihat pada sahabatnya. Iya, kalian jangan merindukan aku ya. Ucap Pipit sambil tersenyum. Nggak bakalan tenang aja. Jawab Lisa juga ikut tersenyum. Sementara Petir dan kedua sahabatnya hanya bicara tentang pekerjaan tidak seperti para perempuan. Kalian gak mau peluk aku seperti mereka? Tunjuk Petir ke arah istrinya dan istri sahabatnya. Jangan harap. Balas cuek Jordan. Setidaknya kalian peluk dan cium aku kali ini aja, ucap Petir sambil menahan senyumnya. Najis banget gue, ucap Alvano, kemudian dia segera berbalik melangkah ke arah di mana anak-anaknya main. Dasar es kutub. Gerutu Petir. Sana, nanti ketinggalan pesawat. Dorong Jordan. Kurang asam loya, Jordan hanya tersenyum menggeleng melihat tingkah sahabatnya yang gak pernah berubah sejak dulu itu. Aku pergi dulu ya. Pamit Pipit saat melihat suaminya mendekat. Ya, maaf cuma bisa anterin sampai sini. Ucap Anidia. Ya gak apa-apa kok, aku pergi dulu. Sekali lagi mereka berpelukan dan menangis lagi. Setelah drama panjang itu selesai barulah Pipit masuk ke dalam mobil, dan mereka segera meninggalkan mansion megah Alvano dengan perasaan penuh kerinduan. Kalau kamu masih sedih mending kita balik aja ya. Tanya Petir baik-baik.
Enggak sayang, kasihan Anidia yang udah berharap banyak. Pasti dia juga ikut kecewa kalau kita nggak jadi pergi. Ya udah kalau gitu jangan nangis lagi dong sayang. Ucap petir sambil menghapus sisa air mata istrinya yang masih ada di pipi Pipit. Mereka segera pergi menuju bandara. Sementara Sisil sedang bersiap-siap dengan mamanya menuju kediaman Anidia. Hari ini mereka akan mulai mendekati Anidia lagi seperti dulu. Kamu harus kasih mama apa yang dijanjikan pria tua itu, ucap Sinta saat mereka sudah berada di dalam mobil. Iya mama, setelah pria tua itu memberikan kita setengah uang dari hasil kerja sama mereka berdua, kita akan menjual apartemen itu dan tinggal di tempat lain. Aku sudah muak melayani pria tua itu. Ya mama setuju, kamu masih cantik, nggak pantas sama pria tua seperti dia. Puji Sinta pada putri kesayangannya itu. Aku udah nggak sabar mau cepat-cepat kaya raya, ucap Sisil kegirangan. Mama juga sama, mereka berdua sama-sama tersenyum gembira saat mengingat keberhasilan yang mereka dapatkan nantinya. Sementara di markas, ayahnya Pipit dibebaskan karena Jordan sudah puas menghajarnya. Lisa memohon agar suaminya itu mau melepaskan ayah sahabatnya. Biar bagaimanapun dia tahu Pipit pasti masih menyayangi ayahnya. Ucapkan terima kasih saya pada bos dan anggotanya. Aku akan pergi sejauh mungkin agar tidak lagi mengganggu mereka. Setelah mengatakan itu ayahnya Pipit segera pergi dari sana. Di mansion, Anidia sedang membaca buku cerita pada kedua anaknya yang mau tidur siang. Mami, kapan Dedi pulang? Tanya Vira di tengah-tengah Anidia yang sedang bercerita. Dedi sebentar lagi pulang sayang. Dedi lagi kerja. Kamu tidur dulu ya, nanti kalau Dedi pulang Mami kasih tahu. Ya Mami, Vira segera memejamkan matanya. Sementara di perusahaan, Alvano sedang memeriksa dokumen penting yang diberikan oleh Jordan. Setelah kepergian petir tadi, Alvano dan Jordan segera ke perusahaan, karena sudah beberapa hari dia tidak ke perusahaan. Gimana? Apa ada yang aneh dari gerak-gerik pria kemarin? Yang dimaksud oleh Alvano adalah pria tua yang menjalin hubungan dengan Sisil. Belum ada pergerakan, mereka tidak menemukan kejanggalan. Lapor Jordan. Terus awasi mereka, jangan sampai dia hanya diam saja dan tidak memberi Jalang itu pelajaran. Oke. Sisil dan Sinta ternyata sudah berada di mansion Anidia. Kami keluarga Anidia, katakan padanya kalau bibinya datang. Perintah Sinta pada pengawal yang menjaga di depan gerbang. Mereka berdua melirik satu sama lain, kemudian salah satu dari mereka masuk ke dalam untuk melapor. Permisi Nyonya, maaf kalau saya mengganggu, di luar ada seseorang yang mengaku sebagai bibi Nyonya. Lapor pengawal tersebut. Biarkan mereka masuk, saat ini Anidia sedang menonton TV bersama Elise dan Emily sementara Eve ada urusan penting yang ditugaskan oleh Alvano tadi. Anidia yang melihat kedatangan bibi dan sepupunya segera mempersilahkan mereka untuk duduk. Apa kabar kamu Anidia? Tanya Sinta basa-basi. Kabar Anidia baik, Bi? Jawab Anidia, tapi dia tidak menanyakan kabar mereka. Anidia yakin pasti mereka baik-baik saja terlihat dari wajah dan cara bicara mereka berdua. Syukurlah. Oh iya, di mana si kembar? Bibi ingin sekali bertemu dengan mereka berdua. Lanjut Sinta ramah. Si kembar baru aja tidur, Bi. Bibi terlambat 10 menit. Anidia masih belum menyuruh Sinta dan Sisil untuk duduk. Mereka masih berdiri dan saling pandang. Boleh Bibi duduk? Tentu. Jawab Anidia seadanya. Sinta dan Sisil berusaha tersenyum meski dalam hati mereka menyumpahi Anidia habis-habis. San. Tumben Bibi kesini, apa kalian mau minta sesuatu? Pertanyaan Anidia langsung membuat darah Sisil kepanasan. Dia hendak menjawab. Tapi Sinta langsung mencegahnya dengan cara sedikit menggeleng. Tidak Anidia, maaf kalau setiap kedatangan Bibi selalu saja menyusahkan kamu. Tapi kali ini Bibi benar-benar datang karena ingin sekali menemui keponakan Bibi dan si kembar. Jawab Sinta sebaik mungkin. Anidia pikir ada sesuatu yang Bibi inginkan makanya kesini, entah sejak kapan Anidia mulai berbicara pedas seperti sekarang ini. Sinta berusaha tersenyum, tapi tidak dengan Pipit.
Mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol sampai Sinta dan Sisil hendak berpamitan. Kalau gitu besok Bibi akan datang lagi sore hari untuk bertemu dengan si kembar, ucap Sinta setelah itu berdiri. Kalau suamiku mengizinkan kalian masuk tentunya. Pasti Alvano akan mengizinkan kami masuk. Tinggal kamunya aja yang tidak melarangnya. Tentu, aku tidak akan melarangnya. Kalau gitu Bibi pulang dulu, pamit Sinta. Setelah itu mereka segera pergi dari sana dengan wajah kesal dan marah. Dasar perempuan murahan. Ingin sekali aku mencakar wajah sok cantiknya itu. Geram Sisil. Ya mama juga sangat ingin menghajarnya, timpal Sinta. Baru kemarin aja mereka melakukan kekasaran. Sekarang malah datang seolah tidak terjadi apa-apa. Dasar nenek lampir. Gumam Anidia menggeleng-geleng kepalanya. Ke-171. Memilih gaun untuk Olen. Sudah hampir sebulan kepergian Pipit dan juga Petir. Mereka begitu kesepian saat sahabat mereka tiada. Seminggu lagi akan ada acara di hotel milik Alvano yang akan diadakan oleh Richard. Richard sudah memutuskan akan menikahi Olen dalam minggu ini. Dia juga udah berhasil mengambil rumah sakit tempatnya bekerja, meski itu sepenuhnya usaha dan bantuan dari Alvano. Kamu nggak perlu khawatir. Selama ada kami di sini kamu akan aman. Ucap Anidia mencoba memberi semangat pada Olin. Pelayan yang sudah sangat lama bekerja di sana menemani dirinya. Terima kasih banyak Anidia. Kamu memang majikan sekaligus keluarga bagiku. Nggak usah sungkan. Mending sekarang kita cari gaun pengantin yang cantik buat kamu. Saya sih nurut aja. Kalau gitu aku panggilkan Lise dulu ya. Biar aku aja yang panggilin Kalisenya. Emily segera bangun dari sana menuju pavilion belakang tempat tinggalnya Lisa dan keluarga kecilnya. Sementara Anidia segera bersiap-siap. Sementara kedua anaknya dititipkan pada pengasuh bayi mereka yang sudah bekerja hampir 1 tahun ini. Sebenarnya Anidia tidak mau memperkerjakan babysitter. Tapi sang suami tidak ingin melihat istrinya kecapean apalagi mengurus 2 anak sekaligus. Bitutilong jagain anak-anak ya, saya mau pergi sebentar. Meski Bituti babysitter anaknya, tapi Anidia sangat sopan terhadapnya, dan juga pada pelayan lain di mansion. Baik Nyonya. Jawab Bituti sopan. Di sana sudah ada Lisa dan Emily dan juga Eve yang akan berangkat bersama Anidia. Alvano tidak ingin sesuatu terjadi kembali seperti waktu itu di mana Anidia dihajar oleh Sisil karena Eve tidak ada. Mami mau kemana? Tanya Vera saat melihat sang mami sudah rapi dan cantik. Mami mau pergi temani Auntie Olen untuk membeli gaun sayang. Kamu di rumah aja ya sama Bituti. Viela juga mau gaun cantik Mami. Beliin Viela juga ya. Siap sayang. Mami juga akan beli gaun yang sangat cantik buat princess Mami ini. Kalau gitu Mami hati-hati ya. Sayang Mami. Vera mencium pipi Anidia kiri kanan. Setelah itu, barulah dia bergabung kembali dengan kakak dan Louis yang sedang bermain. Alvano yang mendapat telepon dari istrinya langsung tersenyum dan menjawab panggilan tersebut. Iya sayang, kamu hati-hati di jalan ya? Setelah mendengar jawaban dari istrinya barulah Alvano memutuskan sambungan telepon tersebut. Maafkan sayang Tuan, saya tidak ada maksud apapun pada istri Anda. Ucap pria tua yang sedang duduk dengan wajah ketakutan di depan Alvano saat ini. Lalu kenapa kau menyuruh selingkuhan dan ibunya datang menemui istriku? Tanya Alvano masih dengan wajah datar dan dingin. Berbeda sekali saat tadi dia bicara dengan istrinya di telepon. Saya benar-benar tidak tahu kalau masalah itu Tuan. Saya juga baru tahu kalau Sisil dan istri Tuan adalah sepupuan. Bohong pria tua itu. Kalau kau ketahuan berbohong, jangan pernah salahkan aku. Aku sendiri yang akan memberi kau dan seluruh keluarga kau sengsara. Baik Tuan. Setelah itu, Alvano segera pergi dari sana dengan wajah dingin dan datarnya. Apa kalian sudah menemukan titik keberadaan mereka? Tanya Alvano pada Jordan yang sejak tadi terus mengikutinya. Tidak. Sepertinya wanita ular itu benar-benar pergi sangat jauh. Bahkan aku sudah menyuruh banyak pengawal untuk mencari di mana keberadaannya saat ini. Tapi hasilnya nihil. Apa ayahnya ada sangkut pautnya dengan kasus yang dilakukan Jalang itu selama ini?
Sepertinya tidak. Awalnya dia memang berencana menjodohkan kau dan anaknya. Tapi saat beberapa kali gagal dia jadi tidak lagi memaksa untuk menjodohkan kalian. Terus cari keberadaan Jalang itu sampai ketemu. Aku gak mau dia dekat dengan istriku. Orang yang dimaksud oleh Alvano adalah Mia, wanita ular yang selama ini merencanakan hal-hal buruk pada istrinya. Sementara di salah satu butik terkenal tempat di mana Anidia dan sahabatnya merancang gaun, Anidia dan yang lainnya sedang memilih gaun yang paling cantik untuk Olen. Mereka saat ini berada di dalam ruang VVIP. Boleh saya memilih yang lain saja? Tanya Olen sungkan. Terserah kamu mau pilih yang mana, yang penting kamu nyaman. Jawab Anidia. Olen melihat ke arah tablet. Banyak sekali gaun-gaun cantik yang ada di sana. Tapi tidak ada satupun gaun yang cocok untuknya menurut dia sendiri. Kamu gak suka sama gaun-gaun ini? Tanya Anidia pada Olen. Orang yang sudah dia anggap seperti keluarganya sendiri. Bukan itu. Tapi apa aku cocok dengan gaun semewah ini? Tanya Olen dan langsung membuat Anidia dan yang lainnya mengerti. Kenapa Olen enggan memilih? Kamu pilih aja yang kamu sukai Olen. Jangan lihat dari harganya. Ini adalah hari paling istimewa buat kamu. Jadi pilihlah gaun yang paling cantik agar semua orang takjub melihat pilihan Richard. Jelas Anidi panjang lebar. Iya. Memang kamu mau nanti semua keluarga Richard mengatakan pilihan Richard nggak bagus? Timpal Lisa, Olen langsung menggeleng. Benar juga apa yang Lisa dan Anidia katakan pikirnya. Pokoknya sekarang kamu pilih yang kamu suka, ucap Anidia tegas. Kalau enggak biar aku aja yang bantu pilihin buat Kak Olen. Emily langsung menarik tablet tersebut dan memilih gaun untuk Olen, sementara yang lain hanya tersenyum dan menggeleng melihat tingkah Emily. Bagaimana kalau yang ini? Ini terlihat sangat cocok sama Kak Olen. Terlihat elegan tapi mewah dan cantik. Pasti sangat cocok sama Kak Olen. Tunjuk Emily pada gaun cantik yang ada di tablet tersebut. Kamu boleh menolaknya kalau kamu nggak suka, ucap Anidia. Sementara Olen bingung harus menjawab apa. Aku juga suka sama pilihannya Emily. Akhirnya Olen memutuskan juga pilihannya. Ya udah kalau gitu, Anidia langsung memanggil pemilik butik itu langsung dan menyuruh mereka untuk membawa gaun tersebut agar Olen bisa langsung mencobanya. Sementara di luar gedung, ada dua mobil yang berdiri di dekat mobilnya Anidia tadi. Mereka hanya berdiam diri di dalam mobil tanpa turun, sehingga tidak ada yang tahu siapa sebenarnya mereka. Culik dua perempuan ini, yang lain biarkan saja. Perintah salah satu dari mereka. Dilihat dari gayanya sepertinya orang tersebut ada ketua gengs mereka. Anidia dan yang lainnya keluar dari butik tersebut setelah selesai berbelanja keperluan Pipit dan jag gaun untuk dirinya dan putri kecilnya. Sementara Lisa memutuskan membeli gaun di tempat lain saja. Dan Anidia tidak mempermasalahkan itu semua. Saat sampai di depan mobil, Anidia hendak masuk ke dalam mobil tapi tiba-tiba 5 pria berbadan kekar turun dari mobil hitam di sebelahnya langsung menyerang mereka. Bahwa mereka berdua, teriak ketua tersebut. Olen, Lise dan Anidia tidak bisa melakukan apapun selain langsung lari ke dalam mobil. Anidia segera dimasukkan ke dalam mobil mereka sementara Olen dan Lise dibiarkan begitu saja. Sementara Eve dan Emily langsung melawan 4 orang yang tersisa. Anidia! Anidia! Teriak Olen dan juga Eve. Emily yang melihat Anidia diseret paksa oleh mereka segera lengah. Dan salah satu dari mereka berhasil memukul kepala Emily. Mereka juga membawa Emily dari sana. Eve tidak tahu harus apa. Saat dia sedang melawan mereka. Baru ada pengawal Alvano yang datang untuk membantunya melawan 2 orang yang sedang berhadapan dengan Eve. Cepat kejar mobil yang membawa nyonya. Teriak Eve pada pengawal Alvano yang baru saja datang. Padahal semuanya memang sudah direncanakan. Bahkan tadi ada satu mobil lagi yang mengecoh keberadaan anak buahnya Alvano. Makanya mereka semua terlambat datang menyelamatkan nyonya mereka. Eve yang sudah berhasil mengalahkan mereka berdua segera berlari untuk mengikuti mobil yang membawa Anidia tadi. Alvano yang masih berada di luar mendapatkan telepon dari bawahannya. Seketika wajahnya langsung terlihat murka. Jordan yang melihat sahabatnya merasa heran karena tiba-tiba saja wajah Alvano berubah. Alvano segera berlari dari sana dengan wajah panik marah dan menyeramkan. Jordan juga ikut berlari mengejar sahabatnya itu.